3. Oke teman-teman, jadi kali ini kami akan menyisiri salah satu air terjun yang sebetulnya air terjun ini belum banyak diketahui oleh beberapa orang teman-teman. Dan air terjun ini sangat tersembunyi. Nah sekaligus, jadi untuk video kali ini kita akan herping, kita akan camp ya. Nanti malam kita juga akan keluar untuk melihat situasi dan kondisi, siapa tahu kita bisa menemukan hewan atau apapun itu yang bisa saya informasikan kepada teman-teman. Jadi kita kali ini akan berkemah teman-teman. Tuh, ini adalah salah satu air terjun yang pertama kami jumpai di area ini. Dan ini masih lumayan cukup jauh teman-teman. Seperti apa keseruannya, ikuti terus sahabat alam. Lihat terang. Lepaskan lah sok eta nak. Bareng mau Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman. Cicing lah cicing. Antepkan, biarin ini dulu. Biarin dia ngelepasin dulu. Iya, Mual, tenang. Dia terus Rapat eta mah. Anjir. Asal coba. Oh my goodness, lihat teman-teman. Duh, ngeri banget. Tadi ya kumaha keur moyan kumaha? Keur moyan. Ditewak. Tewak. Oh. Tuh lihat teman-teman, tapi ya untung ya ular ini ular tidak berbahaya alias ular tidak berbisa. Lihat ini gigitannya, tuh. Nyerinya lumayan ya. Lumayan. Nah, jadi cing pangadekeun eta di getah cau. Getah cau. Nah, teman-teman, jadi untung tadi teman saya tidak salah menangkap ular ya. Jadi tetapi mungkin bagi orang-orang yang awam atau yang belum tahu, ini dulu nih, kita obati dulu. Nah, bagus. Ini obat alami teman-teman, pakai kalau di hutan pakai getah kayak gini. Cuma agak sedikit perih, tahan ya. Nah, tahan dikit. Ini ya. Cuman ini cepat kering sih teman-teman. Nah, tuh, sip. Nah, sekaligus kita lihat tuh. Dia masih beringas kayak gini. Sekaligus teman-teman kita informasikan kepada teman-teman semuanya. Jadi langkah apa sih yang harus dilakukan ketika tergigit oleh ular ketika di hutan seperti ini? Yang pada intinya yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita harus tahu jenis ular yang menggigit kita itu ular apa. Nah, kalau kita sudah tahu jenis ularnya ular berbisa atau tidak, otomatis seperti ini kita tidak usah panik teman-teman. Ya cuman tetap saja ada luka dan itu harus cepat ditangani seperti yang saya lakukan barusan.
Nah, lalu ketika ular yang menggigitnya itu adalah ular yang berbisa, justru disitulah peran penting kita harus mengetahui cara penanganan pertama atau first aid awal ketika menolong orang yang tergigit ular berbisa khususnya, teman-teman. Nah, jadi bagian luka seperti ini karena memang giginya Aglipa. Ini adalah ular Pithiascoros ya, teman-teman. Ular Pithiascoros yang tidak berbisa. Nah, ini memang banyak sekali dijumpai di sekitar kita, teman-teman. Dan yang tadi ketika kita tergigit oleh ular yang berbisa, jadi langkah pertama adalah kita harus membawa korban ke tempat yang aman tentunya, dan harus melakukan proses imobilisasi serta tidak banyak membuat gerakan terhadap anggota badan yang tergigit oleh ular berbisa tersebut. Misalnya ini di area tangan, teman-teman. Jadi ini usahakan kalau misalnya ular ini berbisa, jangan sampai banyak bergerak di area tangan ini. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita harus membuat si tangan ini tidak bergerak dengan cara bisa kita membungkus, bukan membungkus ya, dengan cara kalau orang yang patah tulang digip lah. Jadi ini pakai bambu ke sini, Nah, cuma nanti kita coba harus praktekkan nih, teman-teman, biar lebih aman lagi. Nah, sambil kita melanjutkan perjalanan, kita cari bahan-bahan dan nanti saya akan lanjutkan kembali untuk penjelasannya, teman-teman. Ini udah nggak apa-apa kan? Udah. Tadi cuman sedikit sakit ya, karena memang giginya lumayan tajam, teman-teman. Jadi ular sekelas ular koros seperti ini pun ketika menggigit akan sangat lumayan sakit. Oke, kita lanjutkan dulu perjalanannya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai. Jadi kita akan menyisiri pinggiran sungai yang besar ini. Kalau tadi kan sungainya itu kecil, jadi kita akan menelusuri pinggiran sungai ini untuk menemukan air terjun yang baru itu, teman-teman. Yuk kita lanjut perjalanan. Luar biasa. Kita masih harus menuju ke depan. Jadi konturnya batu-batu besar seperti ini sangat sulit untuk medan jalannya, teman-teman. Luar biasa. Luar biasa, teman-teman. Dengan perjuangan susah payah, ini saya sudah tidak bisa bergerak lagi, teman-teman.
Saya sudah sampai di air terjunnya tuh. Ini posisinya sangat luar biasa banget, keren. Batas teman-teman. Jarang banget orang yang datang ke sini karena medannya sangat luar biasa. Tidak mudah untuk datang ke sini, dan inilah curug atau air terjunnya. Air terjun Walet. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan melanjutkan kembali yang tadi ingin saya informasikan terkait pertolongan pertama daripada gigitan ular teman-teman, khususnya ular berbisa. Nah, karena tadi adalah ular yang tidak berbisa yang menggigit rekan saya, jadi ini hanya sekedar simulasi atau contoh saja. Karena begini ya teman-teman, ketika di alam kita tidak tahu kapan bisa tergigit di mana saja gitu oleh si ular berbisa tersebut. Nah, maka dari itu kita harus pandai memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar kita untuk proses imobilisasi. Nah, langkah pertama adalah saya di sini sudah menyiapkan 2 buah kayu yang ini sudah saya belah tadi menjadi 2 seperti ini. Sebetulnya selain kayu bisa juga pelepah pisang, bisa juga dengan kardus. Yang penting bendanya bisa menopang atau menahan daripada anggota tubuh korban. Nah, setelah itu saya sudah menyediakan tali. Ini adalah tali sepatu teman-teman. Jadi ini darurat ya, karena kan ceritanya darurat. Kalau tidak ada tali sepatu bisa menggunakan tali talian dari pohon, dari akar, yang penting bisa mengikat benda ini. Nah, sekarang kita akan praktekkan. Nah, tadi ini adalah area yang digigit oleh si ular koros tadi ya. Misalnya di area tangan. Nah, otomatis yang tidak boleh banyak bergerak adalah di area tangan teman-teman. Jadi ini sudah jelas area tangan tidak boleh banyak bergerak. Nah, selanjutnya kita tinggal memposisikan kayu ini atau penopang atau penahan ini terhadap si korban. Nah, bisa seperti ini teman-teman. Yang penting jadi tangan si korban itu tidak banyak bergerak. Nah, ini adalah contoh. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Jadi ikatannya pun tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu longgar teman-teman. Jadi intinya harus membuat nyaman korban ya. Nah, terus setelah itu kita tinggal terus sambung seperti ini ya. Ini intinya hanya alat untuk membuat anggota badan tidak banyak bergerak saja teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Nah, usahakan nanti bagian kayu-kayunya harus rapi ya teman-teman, biar enak korbannya kan, harus nyaman gitu. Nah, seperti ini. Yang penting ikatannya gak terlalu longgar, gak terlalu kuat juga teman-teman. Nah, ini tinggal kita ikatkan. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Jadi ini kan agak longgar ya teman-teman. Nanti mah ininya karena saya kayunya cuma dapat ini, kayunya itu minimal seginilah. Jadi harus bisa menopang tangan si korban. Jadi ini adalah langkah pertama ya, ingat. Ini hanya first aid atau langkah pertama atau pertolongan pertama ketika tergigit ular. Jadi selanjutnya kalau sudah memadai ketika untuk dibawa ke rumah sakit, segera bawa ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut oleh dokter atau tim medis teman-teman. Nah, jadi yang pada intinya kita harus bisa mengenali jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa. Karena kalau digigit oleh ular yang tidak berbisa terus kita panik, ya kita juga akan salah dan celaka juga teman-teman.
Tapi kalau kita mengetahui jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa yang menggigit kita, kita akan sedikit lebih santai teman-teman. Oke, untuk video kali ini mungkin itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.